baik. Itulah Trinitas. Oke, itulah dia Tuhan ya. Oke, baik. Berarti udah. Tunggu dulu, Belanda. Tunggu dulu. Kami kan Udah. menyembah Elohim. Elohim di dalam Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Banyak kali tadi Yesus, sekarang Bapak yang mana-mananya, aduh. Itulah keberadaan Elohim kami harus diterangkan. Oke, udah, oke, baik. Bukan, Oke, bukan nggak apa-apa. Tuhan kami satu, pohon. Oke, Tuhan kami udah, satu, udah. batu. Nggak bisa Udah, ngapa-ngapain. diulang lagi. Bukan gitu. Diulang lagi, ulang. Elohim. Terus apa? Yang menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Oke, clear ya? Udah ya? Ya. Udah, oke. Itulah disebut Tuhan ya. Itulah disebut Tuhan ya. Ya, itulah keberadaan Tuhan kami. Udah mantap ya? Oke, nggak ada lagi ya? Udah jujur tuh ya? Jujur. Oke, baik, jujur. Berarti firman bukan Tuhan. Firman itu kan Yesus yang menjadi. Nah kan juga jujur kan? Itulah kan aku tadi kesempatan. Aduh, itu aku pening lagi ini dah. Emosi aku lah. Aduh, mati kali ya. Udahlah, pening. Kan nggak jujur kan? Nggak jujur kan? Cobalah. Tadi udah, ku kasih kesempatan. Udah. Firman bukan Tuhan. Kan inilah emosi kita. Aduh ya Allah ya Rabbi. Tadi dia mengatakan udah jujur. Pengakuan dia mengatakan jujur. Firman bukan Tuhan. Itulah Yesus katanya kan. Aduh mati kali bah. Oke, Pak Pendeta, Pak Richard, di sini saya membaca. Selama ini saya melihat dan mendengar ketika Kristen selalu bernyanyi, Yesus Juru Selamat kami. Iya benar ya? Bapak Benar, pernah Pak? dengar lagu pujian? Ya, nyanyian pujian-pujian yang dinyanyikan oleh pihak Kristen, Yesus Juru Selamat. Benar? Jadi Bapak pernah dengar? Kalau Bapak pernah dengar seperti itu ya benar berarti. Ya, enggak. Sekarang saya tanya iman Bapak. Apakah Bapak meyakinin Yesus Juru Selamat? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Nah, sama juga mulai nggak jujur nih. Inilah mulai nggak jujur kan? Tengoklah. Hah? Cobalah. Aku kadang simpel aja kok. Tadi kan aku katakan. Iya, nyanyi. Bapak pernah dengar? Akuin saja Juru Selamat, udah selesai. Itu loh. Bapak pernah dengar benar nggak? Bapak benar? Iya udah saya bertanya, apakah kalian ya Yesus sebagai Juru Selamat? Iya. Enggak. Ditanya pula Bapak benar. Oke udah, saya nggak mau debat kusir. Oke, saya nggak mau debat kusir. Jujur orangnya. Ya udah. Makanya saya mau nanya, kan tadi Bapak bilang harus jujur. Ya udah, berarti saya Bapak pernah mendengar itu. Kalau Ya, pernah Bapak udah. mendengar, berarti Bapak pernah beribadah dong. Ya saya pernah bawa musiknya dulu musik. Saya mau bawa lagu lu Oten, Tuan Oten gitu-gitu mau lari nggak bisa. Ada lagu tuh, lagu saya dulu mau saya pasang. Pak Blender, saya ini guru anak sekolah minggu. Jadi kalau hanya debat kusir, hanya karena pemahaman kita sendiri yang mau kita sampaikan, itu tidak akan ketemu. Karena itu berdebat nggak ada guna. Tapi kalau Bapak mau bertanya tentang iman saya ceritakan. Tetapi dalam konteks sesuai dengan Alkitab, bukan dengan pengajaran lain gitu loh Pak. Oke baik. Saya bertanya karena Pak Richard. Nah, sebentar, karena gini Pak, jujur ya, kita ini Bapak tadi bicara jujur, saya senang tuh Pak. Tidak ada, kalau saya mengatakan saya lebih memahami agama Bapak, pengajaran Bapak, saya berdusta. Dan juga kalau Pak Blender ini yang bukan Kristen mengatakan lebih memahami ajaran Kristen, Bapak pendusta. Sudah? Karena bagaimana bisa Bapak lebih memahami ajaran yang saya pahami, atau saya lebih memahami ajaran yang Bapak pahami? Saya saja nggak masuk dalam pengajaran itu. Saya nggak menerima pengajaran itu, berarti kan saya pendusta. Oke. Sudah? Nah. Oke. Kan saya pernah mendengar atau selama diskusi di sini, Kristen mengatakan Yesus itu adalah juru selamat bagi umat Kristen. Itu ya. Dan kemudian saya yang bodoh dan orang awam ini hanya saja bisa membaca. Ketika saya buka Bible Anda itu, tengok, terlihat saya di Kisah Rasul 13 nomor 23. Di situ terbaca
Theos telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Saya membaca, Pak. Saya di sini hanya membaca, tidak ada niat. Ingat ya, itu sebuah kalimat yang simple untuk dipahamin, sangat mudah untuk dipahamin. Yang selama ini saya berpikir Kristen itu juru selamatnya adalah Yesus, ternyata dibuka Kisah Rasul 13 nomor 23. Silakan Bapak buka. Yesus Theos membangkitkan, sengaja Yesus itu dibangkitkan dari kematian hanya untuk juru selamat bagi orang Israel. Selesai. Tolong silakan ditanggapin. Jadi tadi seperti saya sampaikan Pak, ya, tidak lebih memahami Bapak hanya karena membaca. Jadi iman Kristen itu Pak, tidak hanya dipahami secara letter-let atau hurufiah, tetapi ada pembukaan rahasia firman Pak. Kalau hanya secara letter-let, apalagi comot-comot, Bapak tidak akan memahaminya. Jangankan Bapak, Kristen, maaf, para pendeta pun tidak akan paham kalau hanya memahami Alkitab secara letter-let atau hurufiah. Sebentar, silakan jelaskan. Silakan Bapak tolong jelaskan Kisah Rasul 13 nomor 23. Silakan jelaskan. Bentar, saya jelaskan dulu tentang keimanan Kristen. Ya, dengar dulu Pak. Yesus itu kenapa kan gini loh Pak. Pak Blender, maaf, saya kan nggak tahu juga umur Bapak. Mungkin profesor, dokter yang lebih cerdas, IQ-nya tinggi, kenapa Kristen? Nanti kita jadi bingung, jadi kita merasa lebih pintar loh Pak. Padahal mereka lebih ingenius lagi. Tapi kenapa mereka masih menerima? Akan itu menjadi pertanyaan. Jadi Yesus itu harus dipahami, diterima dalam 4 hal. Yesus sebagai anak manusia, iya, dia lahir dari manusia. Yesus anak Allah, iya, sebab yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Yesus hamba Tuhan, Yesus hamba Allah, dia utusan, dia nabi. Tetapi Yesus yang keempat sebagai raja di atas segala raja, mempelai pria surga Pak, juga. jangan khotbah Pak, ini bukan gereja Pak. Woi, kenapa khotbah? Blender. Dia itu udah ngarang gitu, ngaco terlampau banyak dia Itu cerita. Pak, saya menjelaskan jadi kenapa orang Blender, profesor, aku dulu. doktor itu masih Kristen. Jadi kita jangan merasa lebih pintar. Saya juga nggak lebih memahami ajaran Bapak. Saya nggak bisa lebih memahami ajaran Bapak, pengajaran Bapak, agama Bapak. Tolong dijelaskan dulu dari tadi. Kemana-mana kok berkhotbah pula di sini. Anda dosen apa? Pendeta Jangan guru kau mingguan hari Minggu. berkhotbah di ruangan Kalau aku orang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Junta. Jumat. Nah, itu dah. Kau bodoh. Kau enggak perlu kau Kebenaran, mencari kebenaran, makanya saya sampaikan kenapa Kristen menerima Yesus yang adalah manusia. Jangan berkhotbah. Tolong Anda jelaskan, saya yang bodoh dan malang ini. Meluruskan loh Pak. Oke lah, saya minta jelaskan di Kisah Rasul 13 nomor 23. Cabut kau. Kau di hari Minggu aja. Aku pengajaran dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai siang malam sore. Kalah kau sama aku, ya kan? Kalah. Iya, bodoh dia itu khotbah di sini. Maksudnya gini Bang, dia itu menjelaskan nggak bisa langsung satu kali selesai, ada narasinya. Blender, gimana? Blender, kau Bentar, dengar aku ngomong. Blender. Apa? Oh, suaramu bagus memang, kau songkat mungkin mahal ya. Tapi aku mau bertanya dulu, Tuhanmu itu sebenarnya ada atau enggak? Tuhan Islam inilah. Kau Islam Kristen? Aku Kristen lah. Jadi kalau itu kau tadi- kan Islam. Enggak, Richard tadi kan Kristen ya. Kenapa kau usir dia? Iya, bukan aku yang usir dia, tapi dia itu bodoh. Ngapain kok khotbah di sini ya kan? Bah, baik dia dong. Kok berkhotbah? Kenapa enggak kau kasih dia berkhotbah? Itu apa dia khotbah? Nggak perlu khotbahin di sini. Iya kan? Ibu, Jadi aku bertanya dulu sedikit samamu Blender. Iya kan? Tuhan Islam ini suara sebenarnya. Bang. Hah? Iya, soundcard ku lobet, handphone ku lobet. Jangan terus dia. Kan masih dengar kan? Masih dengar kan? Tapi dengar kan? Dengar kau masih suara. Dengar kan? Dengar. Kencangan suara biksu. Aku nggak pakai songkat, aku biasa aja. Apa yang mau kau tanya?
Blender kayak gini, benarkah kau ada menuhankan Tuhan? Ada. Oke. Ku jawab ya. Ada, kau bilang tadi jawabanmu. Ada. Iya. Nah, terus. Aku menuhankan Tuhan juga ada, ya kan? Terus. Jadi kau menuhankan itu tuh, yang ada itu apa dia? Allah, Tuhan. Oh, laki-laki atau perempuan? Enggak. Dia enggak, bukan manusia. Bukan manusia. Bukan. Laisa kamisli. Allah tidak serupa dengan apapun. Ikan, ular itu ikan itu Allah tidak berbentuk, ya. Tidak Iya. berbentuk. Udah. Allah tidak berbentuk. Tapi Allah Tuhanku- adalah gini nah, Allah adalah wajibil wujud yang wajib, yang berarti Wujud. eksistensinya mutlak diperlukan. Paham ya? Kalau makhluk ini dah makhluk mukminul mungkinul wujud, mungkin ada, mungkin tidak ada. Bukti keberadaan dia wujud adalah dibuktikan dengan adanya alam semesta, pergantian siang malam dan ciptaannya. Itu dia. Oh, begitu ya. Ya. Jadi karena Tuhanmu tidak berwujud. Dan- Wujud itu tadi gitu dia. Wujud adalah dibuktikan adanya alam semesta, pergantian siang dan malam. Siapakah yang menciptakan itu? Tuhan, Sebentar. Wujud tidak ada pembuktiannya. Kau bilang itu siang dan Oke. malam. Aku jelaskan ya. Aku jelaskan. Sifat Kamu wujud itu, seperti apa? sifat wujud artinya sifat yang wajib pertama bagi Allah, yang menunjukkan kehadirannya yang nyata tanpa permulaan. Paham di sini? Paham? Ya, bukti keberadaan wujud itu adalah dibuktikan dengan adanya alam semesta, pergantian. Sebentar. Pembuktian wujud adalah pergantian siang dan malam. Apa sih maksudnya kayak gini? Baik, gini ya, benar ya. Wujud Allah apa itu ada. itu? Sabar dulu. Allah itu ada. Wujud Allah itu tidak dapat dibandingkan sebagaimana wujud makhluknya. Wujud Allah itu, sabar dulu. Wujud Allah itu tidak dapat dibandingkan sebagaimana wujud makhluknya. Apabila makhluk memiliki bentuk karena memiliki ukuran, maka Allah tidak memerlukan bentuk karena Allah tidak dibatasi dengan ukuran. Paham? Paham Belajar ini? dari mana kau, Blender? Paham sampai sini nggak? Paham nggak? Enggak, kau belajar dari negara mana kau tentang wujud itu? Loh, sekali lagi ya. Kau jangan bodoh-bodohin orang Tunggu lah. dulu. Dengar. Dosa-dosa kau bodoh-bodohin orang lah. Siapa yang bodohin? Kau sarjana, kau dari mana kau? Siapa yang bodohin? Sekali lagi. Allah Kau itu belajar ada. dari mana Sabar. wujud itu? Allah itu Wujud ada. itu, wujud itu seperti apa? Apa sih dengan wujud? Apa tidak berwujud? Allah Kau itu bodoh-bodohin tidak ada. orang Kau kau. bukan. Jadi sekarang gini aku tanya sama kau. Tuhan kau ada nggak? Ada. Mana Tuhan kau? Wujudnya ada. Mana dia? Manusia. Hah? Kau Sedangkan Bible kau dikatakan kau dengar ya? mengatakan wujud. Kita berbicara wujud. Jadi Kau terus pun tidak bisa menerangkan dengan pasti, dengan jelas yang wujud itu seperti apa. Oke, aku jelaskan sekali lagi ya. Wujud itu berasal dari bahasa Al-Quran. Paham ya? Dari bahasa Al-Quran. Allah itu ada. Tetapi wujud Allah itu tidak dapat dibandingkan sebagaimana wujud makhluknya. Apabila makhluk memiliki bentuk karena memiliki ukuran, maka Allah tidak memerlukan bentuk karena Allah tidak dapat dibatasi dengan ukuran. Paham? Sampai sini? Paham? Aku tidak mengerti kau membicarakan masalah wujud tadi, Blender. Otakmu dulu pakai. Otak kau yang nggak ada. Gila Kau kali otak mengatakan kau belajar wujud itu ada berapa wujud? Oke, sekarang begini. Tolong buktikan Tuhan kau menciptakan langit dan bumi. Yang kita lihat nyata ya. Kau pernah melihat matahari, kau pernah melihat bulan, bintang. Tolong buktikan Tuhan kau Aku pencipta langit dan bumi. bertanya masalah wujud, Blender. Tolong buktikan. Bukannya Enggak, gini itu. Sekarang gini. Tolong kita Kau melihat dengar ya. Kita mengalihkan melihat pembicaraan. Aduh, Kau aku nggak pakai soundcard tekan habis suara kula. Kau turun aja lah kalau nggak bisa. Aku nggak pakai soundcard. Kau mengalihkan Robert. pembicaraan.
Gini ya, gak usah kau berbicara. Wujud yang nampak dulu kita lihat ya, kita lihat matahari, bulan, bumi ya, kita lihat nih, yang kita lihat di depan mata kepala kita. Jangan dulu ke Tuhan ya. Lihat dulu matahari, bintang, bulan. Ya, kita buktikan matahari, bulan, bintang itu siapa yang ciptakan? Tuhan kau atau Tuhan kami? Itu aja dulu. Jangan terlalu dalam untuk mengetahui Tuhan itu. Hei, kita punya kemampuan. Ingat ya, kita punya kemampuan. Kita punya batasan-batasan untuk menilai Tuhan itu harus bagaimana. Kita punya batasan, bos. Batasan untuk mengetahui Tuhan itu sampai di mana? Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Allah itu menjelaskan kepada kita sebagian sifat-sifatnya dan menjelaskan bahwa dia tidak seperti apapun yang terlintas dalam pikiran kita. Tidak, baik yang terlintas dari bentuknya yang pasti maupun hanya terlintas dalam hayalan. Cukuplah bagi kita mengetahui bahwa dia wujud yang maha kuasa serta menganugerahkan kepada kita banyak sekali hal yang bermanfaat buat kita. Selesai. Cukup sampai di situ aja. Contoh sederhana, manusia tidak perlu membayangkan dan mencari-cari bentuk Tuhan. Ya, manusia tidak perlu membayangkan dan mencari-cari bentuk Tuhan, karena hal itu sangat di luar kemampuan manusia. Ya, di luar kemampuan. Contoh sederhana, bahwa manusia tidak perlu membayangkan. Misalkan ini, contoh sederhana aja ya, matahari ya. Kita tahu bagaimana bentuk sebenarnya matahari. Cukuplah kita mengetahui bahwa matahari memancarkan sinarnya dan memberi kehangatan buat kita. Cukup sampai situ aja. Ya, paham kok ya? Contoh ya, kita tidak harus tahu bagaimana bentuk sebenarnya matahari tersebut. Nggak perlu saya tahu. Ya, tetapi cukup kita mengetahui bahwa matahari memancarkan sinarnya dan memberi kehangatan buat kita. Cukup sampai situ. Nggak perlu kau tahu kayak mana matahari itu ya bentuknya. Bisa nggak saya tahu bentuk matahari itu kayak mana? Bisa nggak? Aku tanya dulu. Itu dulu. Contoh lain. Bagaimana? Kucing. Contoh lain ya. Kalau kau mendengar suara kucing tanpa melihatnya, apakah kau akan berkata kucing itu tidak ada? Lalu, ketika kau mendengar suara kucing tanpa melihatnya, apakah kau akan bilang bahwa kucing tidak ada? Itu tidak. Banyak lain lagi yang cerita. Jadi banyak. Belum lagi melihat pakaian. Jadi begitu juga dengan Allah. Kita tidak melihatnya, tetapi hasil kerjanya kita lihat di mana-mana. Kita tidak melihat Allah, tetapi hasil kerjanya kita lihat di mana-mana. Langit, bumi, bintang dan bintang-bintang lain, semua adalah hasil ciptaannya. Kita tidak melihatnya bukan karena dia tidak ada. Kita tidak melihatnya bukan karena dia tidak ada, tetapi kemampuan mata kita manusia jauh lebih sedikit dibanding dengan kemampuan sekian banyak binatang. Paham kan? Dia kan maha johir, Bang, maha johir. Ya iya, contoh kan ada kemampuan. Contoh misalkan burung elang. Burung elang itu ketajaman penglihatannya 8 kali di ketajaman penglihatan manusia. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Jangan dibatasin orang. Cukup kami mengetahui, melihat ciptaannya. Hei, kalau ditanya, mana bukti? Bisakah? Siapa yang ciptakan itu? Jangan longor mau tahu Tuhan itu kayak mana. Jangan gitu. Tengok aja ciptaannya, udah. Bekerja siang malam, siapa yang melakukan? Tuhan. Berarti ada yang menciptakan, ada yang melakukan. Siapa itu? Tuhan. Cukup kita cari tahu aja sifat-sifat Tuhan itu bagaimana. Udah itu aja. Nanti gila kita kalau mau tahu, gila atau enggak? Kita aja sama kayak tokek juga gitu kan. Tokek juga tuh kemampuan pandangan matanya diperkirakan 6 kali lebih tajam daripada mata manusia. Masih banyak lagi binatang-binatang lain. Masih banyak penglihatannya lebih tajam daripada manusia. Kita menengok ke belakang bisa nggak? Nggak bisa, bos. Bisa berpaling ke belakang. Nggak usah jauh-jauh. Bisakah kita menghitung rambut kita sendiri? Kalau ditantang kau mau buktikan Tuhan itu ada atau tidak? Coba kau buktikan lu, kau hitung rambut kau sendiri. Enggak aja. Jadi ditanya lain, kalian mau Tuhan. Sedangkan kalian saja pun tidak tahu Tuhan apakah Yesus Tuhan. Bukan Tuhan dia. Sedangkan di dalam Bible kalian dikatakan, banyak di dalam Bible kalian. Bukan Allah. Kalau Tuhan itu sebutan. Jadi Kristen tidak pernah menyebutkan dia Allah ketika di bumi dengan di kita di Bible ya. Jadi artinya kadang-kadang perbedaan kita sangat ini ya, bahasa-bahasa Tuhan itu, padahal itu hanya bahasa Indonesia. Sini kita kadang-kadang sangat jauh pemahaman itu. Oke, Kuira, tolong jelaskan ya. Di dalam ini sama nih ya, sama. Di dalam 2 Samuel nomor 722 dan Ulangan 33 nomor 26
Di situ dikatakan, sebab itu engkau besar ya Tuhan Elohim. Kita buat Elohim ya. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Terus kemudian Ulangan 33 nomor 26. Tidak ada yang seperti sama seperti engkau. Al-Quran, laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan Allah. Sama enggak nih? Nah, Tuhan kalian serupa enggak? Coba. Tidak ada yang serupa dengan Elohim. Ini Kalau gimana nih? ukurannya nggak dibilang, Bang. Anda pun tolong. Tidak ada Allahu Akbar di Alkitab, di Al-Quran ya. Kata-kata Allahu Akbar tak ada, tapi bahasa lain disebut mengarah kepada situ. Oke, Iya kan? baik. Nggak ada Allahu Baik. Akbar di Al-Quran. Sebenarnya Tuhan kalian Esa atau enggak sih? Tidak. Yang Esa itu Allah itu sendiri. Baca Yohanes 17 ayat 3. Baca 1 Korintus 8:6. Baca Yudas 1 ayat 25. Baca hukum Musa ya. Keluaran 20 ayat 3. Itu jelas Berarti Yesus bukan Tuhan. dengan Toha. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, dia bukan Allah kalau ketika di bumi, ketika hidup di dunia bukan Allah, dia kan manusia. Aduh, aku Tuhan pening itu apa kan ini. bahasa Indonesia, bro. Hanya di Alkitab ada kata Tuhan. Di kitab Wedana sama Tripitaka, apalagi Al-Quran, tak ada kata-kata Tuhan itu, Bang. Hanya Oke, bahasa enggak. Indonesia. Itu pun ngemis-ngemis ke bahasa daerah itu. Jadi Tuhan dibikin. Tuhan itu definisinya apa ya? Kalau di Pencipta, KBBI, penguasa. ya. Kalau di KBBI, Abang, jelas disebutkan di situ Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Kenapa saya bilang tidak sama di Alkitab? Jelas kok ada tertulis Kejadian 1 ayat 1. Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Bukan Tuhan berfirman. Jadi bukan dia menciptakan. Baca di kitabmu, surat 6 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan. Mana yang betul kita, Bang? Oke, sekarang kita bahas dulu definisi Tuhan nih ya. Tuhan Bahasa Indonesia, itu ya? adalah bahasa Indonesia. Tuhan itu kan gelar. Ya, betul. Oke, definisi Sebutan. Tuhan itu disebut Tuhan itu penguasa, pemilik, pencipta langit dan bumi. Iya, iya. Ya, oke. Nah, oke, baik. Ditanya Blender, siapakah Tuhan yang disebut pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi? Tuhanmu siapa? Allah, aku jawab. Esa, Kalau di Allah. Kristen beda. Siapa jadi? pencipta langit dan bumi? Bukan Tuhan, tapi Allah itu sendiri. Penguasa? Penguasa kan Tuhan bahasanya. Bahasa di ini kan dulu Tuhan, bro. Junjungan penguasa. Jadi Tuhan gini, sama Tuhan sama. akar katanya itu kan berasal dari kata Tuhan. Coba baca itu. Astagfirullah. Etimologi dari huruf Tuhan itu yang dicomot-comot oleh Indonesia dibikin jadi bahasa kata dia loh. Itu kan bukan bahasa asli Indonesia, itu bahasa Melayu sama bahasa Sekerta Tuhyang. Abdullah Jikrim fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, berarti kalian nggak punya Sekarang aku tanya Tuhan. dulu, Allah gini aja dulu. yang ada. Sekali lagi Kuira, sekali lagi ya. Aku tanya sama kau, Tuhan sama Tuhan sama tidak? Kalau di aslinya kami sama, Bang. Udah sama Tuhan. ya, oke, Iya, baik, penguasa sama. artinya ya. Oke, sama. Apakah Tuhan bisa dikatakan Tuhan? Kan saya bilang awalnya sama. Tuhan, Setelah merdeka oke, sekali kita lagi ya. dibuat KBB, Tuhan, dirubah oke, jadi Tuhan Tuhan. Guru. Tuhan disebut pencipta, pemilik, penguasa. Ini ya. Tuhan disebut penguasa rumah, Iya. tuan rumah, oke? Iya, Kau disebut tuan rumah, Iya. penguasa rumah, oke? Kau disebut tuan tanah, penguasa tanah karena tanah milik penguasa kau, betul. ya kan? Oke. Apakah kau bisa dikatakan penguasa langit? Bisa. Hah? Tuhan langit dan Penguasa bumi, kan langit. penguasa langit dan bumi artinya itu. Tadi kan ku katakan kau ini tuan. Kau ini adalah tuan, bukan Tuhan ya. Tuan. Iya, Tuhan Oke? itu setelah tahun 45 Sabar baru dulu, nongol. tunggu dulu. Ya. Kau dikatakan tuan. Ya, Dah, tuan ini karena kau Penguasa. memiliki tanah, kau pemilik tanah, kau disebut Penguasa tuan tanah. tanah. Ya kan? Betul. Penguasa. Kau pemilik rumah, kau disebut tuan rumah. iya. Penguasa pemilik rumah. Nah, penguasa rumah, betul. apakah kau bisa dikatakan Tuhan? Tuhan itu kan bahasa Indonesia, apa sih? Astaga, tadi kan kau mengatakan Tuhan dan Tuhan sama. Iya. Nah, sekarang aku bertanya, apakah kau yang disebut Tuhan bisa dikatakan Tuhan? Kalau makna di Alkitab, Tuhan itu penguasa, bukan pencipta langit dan bumi. Itu masalahnya. Capek kali aku. Bang Jibril, naik Bang Jibril. Capek kali udah tadi. Yuk, silakan yang lain. Saya tunjukkan. Kejadian 1 ayat 1. Yang menciptakan itu bukan Tuhan. Di kitab Anda pun sama, toh. Lanjut. Yang lain dipilih sambil ngabuburit. Ada yang mau tanya kepada Kuyara, kita santun berbicara. Lanjut bentar lagi yang lain. Aku mau duha dulu bentar ya, dua ya. Ya istirahat dulu Bang. Bang Blender dari pagi. Aduh. Duha. Aku tadi sengaja mute tadi Abang dengan temanku berbicara.
Siapa lagi yang Bang Lamja apa siapa nih? Mamis, ayo. Atau udah pada takut sama Kuyara nggak mau bertanya? Ayo dipilih. Daripada aku nanti bertanya gimana? Atau Bang Blender mau aku tanya? Halo, apa udah pada tidur semua nih? Sebentar bang, sebentar. Atau mbaknya mau aku tanya nih, aku ingin dijelaskan sih, ada di Al-Quran itu terjemahan tapi mohon dijelaskan karena saya tidak ada ilmu untuk menafsir. Sebentar, ada Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jibril. Halo Bang Jibril yang baik, gimana? Sehat abangku, lancar puasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Masih Jibril noise ya? mau tanya dengan kitabku atau saya bertanya ke kitab Anda? Karena saya hampir 2 jam lebih. Gak pernah tanya. Waduh, abang siap nggak saya tanya? Oh siap. Oh silakan abang Asik. dulu bertanya. Siap. Oke. Masuk gini Bang Jibril ya. Seandainya saya 2 kali nggak bisa dapat poin besar bagi saya, nanti ku tanya kepada pendeta. Aku umat biasa. Ini yang kutunggu-tunggu. Mantap. Abang, sebentar. Protestan. Aku Protestan Bang. Mantap. Nggak, jadi abang tahu chain of narrations nggak bang? Saya di sini menjawab yang ada di Alkitab, Bang. Kalau Anda berbahasa lain yang bukan bahasaku, apalagi menggunakan bahasa negara orang kayak Ibrani, saya nggak paham. Bukan chain of narration. Chain of narration itu artinya Pertukaran? sebentar. Chain of narration. Pertukaran narasi. Artinya bukan Chain of narration. kan narasi yang apa? Gimana chain? Sebentar. Bukan chain. Sirkulasi. Chain Lingkaran. of narrations. Rantai. Iya, rantai. Rantai Narasi atau yang rangkaian. berputar-putar. Bukan rangkaian narasi. Jadi contoh nih Bang. Kalau saya ngobrol di sini, kita dengar berita nih. Si A mendengar si A ini saksi langsung. Si A menceritakan ke B menceritakan ke C menceritakan ke D, dan D akhirnya menceritakan ke abang. Itu namanya chain of narrations Bang. Rangkaian narasi. Mantap. Makasih. Jadi Nasab, kita nasab lah itu ya. Nasab terus sampai kalau terakhir ya. nasab kan darah. Nah, ini kurang lebih nasab tapi informasinya tuh kita tahu dari mana. Oke. Nah, Ada dalil lah. jadi kita bisa verifikasi, oh ini dari si ini dari si ini dari sini, jelas gitu loh. Oh ya, silakan bernarasi. Aku mute. Nah, kalau yang saya lihat dari 12 atau dari 11 murid Yesus, ini ada Peter, ada Andrew, ada James, ada John, ada Philip, ada Bartholomew, ada Thomas, ada Matius, ada James, ada Jude, ada Simon, ada Judas Iskariot. Yang paling banyak abang atau kegerejaan atau kekristenan terima narasi cerita soal Yesus itu sebenarnya dari Peter Bang, atau dari Simon. Dia itu meninggalnya tahun 64 ke 67, dia itu disalib juga. Nah, dia itu pengajarannya itu paling jadi kalau si Peter ini A, B-nya itu Clement of Rome. Clement of Rome ini lahirnya tahun 35, meninggalnya tahun 99. Habis itu dari Clement of Rome ini C-nya itu ke Evaristus. Evaristus itu gurunya nanti jadi Irenaeus, Eusebius dan seterusnya. Nah, aku mau tanya Bang, di mana bukti Clement benar ketemu Peter Bang? Atau Simon? Siapa tadi Jibril bilang? Coba tanya. Loh, udah denger nggak?
Baru ngambil apa aku? Ngambil Oke. buku. Oke. pen. Aku ulang ya. Ya. Oke, Yesus yang seperti kita tahu itu ada muridnya itu ada Peter atau nama lainnya Simon, ada Andrew, ada Ada James 12 atau lah 12. ya ada James. James ini Johannes anak Zebedius. Habis itu James anak Zebedius juga. Habis itu Philip. Habis itu ada Bartholomew atau Nathanael nama lainnya. Habis itu ada Thomas, habis itu ada Matius, ada James juga tapi anaknya Alepos. Habis itu ya betul. Alpheus Bang. Ya Alpheus. Habis itu Jude Jude atau panggilan lainnya Tadeus. Habis itu Simon the Zaleot. Ya betul. Habis itu Judas Iskariot. Nah, banyak pengajaran kegerejaan itu dari Irenaeus sama Eusebius. Kalau kita lihat chain of narrationsnya, Clement ini ngaku dia adalah murid dari Petrus atau Simon. Clement of Rome, kalian tahu kan? Ini jadi tahuan gue. Sekarang masalahnya apa? Nah, masalahnya Clement of Rome ini nggak pernah ngaku dia pernah ketemu Peter. Sementara tiba-tiba anak buahnya Clement ngaku Clement itu anak buahnya Peter. Itu gimana ceritanya? Di ayat berapa Bang tertulis? Di apa? Di Yohanes kah? Di Lukas kah? Di mana? Ada di buku Tertullian. Itu di chapter 32. Habis itu di buku Irenaeus. Bicara Alkitab Bang. Jadi jangan kalau itu bawa teolog buku lah. dari Contoh luar. Abang ke pendeta, sarjana. Kok buku dari luar kalian nggak punya kitab loh kalau Bapak gereja ini nggak Kami nulis sekarang buku ini? Alkitab yang kami pelajari. Kan Iya, justru apa yang teman-teman dipelajari bertanya tentang di luar-luar? Alkitab itu kami jawab. Bukan Iya. sejarah. Bu, ini Lanjut. bukan oke. Ini sumber yang saya pertanyakan, ini dari buku Jerome, dari buku Irenaeus, dari Eusebius, dari Tertullian. Kalau mau tahu Irenaeus itu bukunya Adversus Heresies, bukunya nomor 3, chapter 3, paragraf nomor 3 kalau kalian baca. Itu dia menjelaskan kalau Clement ini murid Petrus. Sementara Petrus sendiri nggak pernah ngeklaim dia punya murid namanya Clement, atau Clement nggak pernah ngeklaim dia punya guru yang namanya Peter. Ini gimana nih? Tertullianus tahun berapa? Tertullianus itu tahun 155, meninggalnya 220. Bril kalau di luar data tidur aja. Lah, ini data bapak gereja lo loh. Lo nggak punya gereja lo kalau nggak ada bapak-bapak ini. Gimana dah? Mana nanti Al-Quran kalian ditanyai di luar Al-Quran? Mau kalian menjawabnya? Coba tanya dong. Tanya biar dong. di penjara kami, biir digeruduk. Loh. Mana bisa kami sembarangan nanya kalian? Enggak tanya Ada Umar bin gereja Khattab, itu. Utsman. Alkitab aja tanya, Ali. nggak usah di luar dari Alkitab. Loh, ini bapak-bapak gereja kalian. Gimana sih? Jadi udah imani saja nih kitab dari murid-muridnya gitu ya. Waduh, pusing gitu nih. Aduh, jadi aus. Aduh, sampai. Aduh. Ini gue yang puasa, mereka yang ini nahan nafsu. Bukan gitu Ini Bang. Jibril. Ini izin Bang. Bang Jibril. Yuk. Tadi Anda menyebut Tertullianus wafat tahun 220 Masehi, itu betul. 155 Tapi Tertullianus lahirnya. ini kan bukan murid Yesus. Apa bukan? Nah itu maksud saya Bang. Tertullianus mengklaim bahwa Clement itu murid Peter. Sementara si Tertullianus ini aja lahirnya tahun 955, tahun 155. Iya, jauh lah, hampir 200 tahun, 100 tahunan lebih ya. Nah, kok Dia aja bisa meninggal Bang? 220, ini tahun berapa kan gitu. Ah, Betul. Tapi saya ini jawab itu, Bang. Kami Bang nggak bisa Jibril. menjawab. Biar Kalau sabar menarik tentang Pira. sejarah, Sabar. itu masalahnya. Gimana? Kami tidak bisa menjawab pertanyaan Anda karena itu mengarah sejarah di luar Bibel itu sendiri. Nggak mungkin kami ngarang. Kalau Anda bilang Tertullianus wafat tahun 220 itu betul. Ya, tapi tanggal pastinya tidak disebutkan ya. Cuman sejarahnya disebutkan tahun 220 Masehi lah Tertullianus meninggal kan gitu. Betul. Dia hidup diperkirakan antara
tahun 155 sampai 220 Masehi. Dikenal sebagai salah satu penulis Kristen awal loh. Yes. Penulis dia, betul. Yes. Lanjut. Dia itu yang membawakan konsep Tritunggal, Bang. Bapak-bapak gereja sebelum Tertullian itu nggak punya konsep Tritunggal. Iya, tapi kan tolong izin Bang. Iya. Kata Tritunggal tak ada di Alkitab. Jadi Abang udah mengarah ke sejarah atau ya teolog lah. Kami ini kan umat biasa. Ya jadi kita imani saja kalau kitab ini beda ditulis diimanin. oleh murid-murid ya. Beda diimanin karena Anda pun katanya imani saja. Karena kalau buktinya kalau itu ada dalil ya jelas harus ada saksi. Dia menerima. Ada surat perintah, malaikat itu disuruh kayak kita kan jelas ada surat perintah tugas itu baca di Lukas 2 Lukas 1 ayat 26. Siapa? Gabriel itu disuruh loh. Bukan dia bodong ke dunia enggak. Tapi Jibril itu siapa yang nyuruh dia ke dunia? Sampai 23 tahun ngasih. Enggak, gimana? Di mana, Bang? Gabriel, malaikat Gabriel di Alkitab itu resmi dia disuruh. Hai Gabriel, kemari dulu. Mau kemana bos? Di mana itu? Ke bumi dulu, ke Galilea, Nazaret. Enggak, di mana itu ayatnya, Bang? Lukas 1 ayat 26. Itu ada Lukas 1, hierarkinya 26. jelas. Tapi kalau Gabriel kan Dalam Jibril bulan kan yang nggak ke-6 jelas. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret ketemu dengan Maria. Ini yang nulis siapa, Bang? Loh, sekarang baca penulis lagi. Iya, ini yang nulis ini siapa, Bang? Sekarang yang menulis kitabmu siapa? Enggak, sahabat. Enggak, sahabat, ini abang jawab dulu dong. Ini Bang, yang nulis dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Ini yang nulis siapa, Bang? Sekarang ada tertulis. Itu Alkitab. Iya, ini siapa yang nulis, Bang? Hanya hukum KUHP yang bisa Bang, dirubah-rubah. dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh gitu. malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Emang Lukas ngelihat Allah nyuruh Gabriel, Bang? Kan? Apakah Muhammad pernah melihat Allah itu Bukan, sendiri? abang kan mengklaim nih. Ini Iya, ada tertulis. surat perintahnya nih. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di bumi, Galilea yang iya. bernama Nazaret. Lukas ada di situ, Bang. Itu kan tertulis. Iya, dia bisa ngarang aja kan? Nah, saya kembalikan ke Anda. Makanya saya tanya, ini Di mana Lukas ngelihat Muhammad Allah pernah nyuruh ketemu Gabriel. dengan Allah. Bang, Kalau ada di Al-Quran, kemarin kau 10 juta. Bang, gue bayar lu 1 miliar. Ini Lukas ngelihat Allah. Ngelihat dulu Allah ini. nyuruh Gabriel, Bang. Loh, itu kan tulis. Iya, dia Kitabmu ada nggak tertulis? Lukas Siapa emang- yang Lukas nyuruh emang murid Gabriel Yesus, Bang. Ujuk-ujuk ke bumi. Bang, Lukas emang murid Yesus. Bukan. Itu Nah, kan bukan tertulis. murid Yesus, ini murid Paulus. Tiba-tiba bilang Allah menyuruh Gabriel pergi ke sebuah Dengar, kota di sampaikan. Galilea bernama Nazaret. Dia ngelihat jelaskan Allah nyuruh ke Anda. Gabriel. Kalau sudah tertulis di kitab suci, kuhab yang bisa dirubah. Begitu Kitab suci nggak bisa ditanya dirubah. tadi kitab sucinya dari Clement ke Peter nggak tahu. Dengar dulu, sekarang tertulis yang kita baca sekarang, Bang. Besok kalau Iya, diganti, begitu jadi ditanya sekuler, nih, nggak nih apa-apa. kitab sucinya dari mana nggak tahu. Loh, sama dengan Anda. Anda nggak Apa? punya kitab suci, bro. Lah, Anda nggak punya kitab Al-Quran suci. Al-Quran itu Alah, bukan alah, kitab alah. suci. Kok Kalian alah. punya itu Enggak, ini terjemahan jawab dulu nih. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Iya, pergi ke resmi sebuah kan? kota di Galilea Terkodok kan bernama Gabriel, Nazaret. kan? Ini yang Sekarang, nulis Lukas. Lukas Jibril. ngelihat Allah nyuruh Oke. Gabriel. Suruhlah siapa? Di surah mana tertulis? Enggak, ini Mau Lukas. siapa nyuruh dia? Lukas Jibril ngelihat itu Allah nyuruh siapa Gabriel. nyuruh ke bumi? Halo? Ya, sedengar. Ini Lukas ngelihat Allah nyuruh Gabriel. Dia sebagai pemberita saksi kesaksian Yesus loh. Namanya Di mana? Injil. Ini yang penulisnya Kabar sukacita. Lukas. Iya, kalau Injil itu ada 4, Bang, gospel ya. Artinya Injil itu kabar sukacita, kabar keselamatan ditulis oleh 4 gospel. Itu aja. Mereka beda-beda narasi tapi mengarah Ini goal yang ada. nulis kan Lukas. Lukas Ya. bilang dalam bulan yang ke-6 Tenang. Allah menyuruh Ya. malaikat Gabriel. Emang Ya. Lukas ngelihat Allah nyuruh Gabriel? Namanya kisah di situ mau diapain? Oh, jadi dia ngarang. Oh, lo ngarang. Saya mau tanya Lah kebalikan. dia Ini kamu ngelihat jangan nggak hanya- ini? Jangan standar ganda. Enggak, kamu Anda. kan bangga banget tadi ada Loh. perintahnya nih. Memang ada Yang dalilnya. ini ada Sekarang. perintah. Nah, ini bener nggak Lukas ngelihat Allah menyuruh Gabriel? Samakan ayat itu Lukas 1:26 dengan kitabmu. Di mana tertulis Jibril itu yang namamu itu pernah nongol di situ 3 tahun ngasih-ngasih ayat. Di mana? Al-Quran itu langsung firman Allahnya.
Siapa? Dari siapa ke siapa? Penyampainya Jibril. Dalam Al-Qur'an Justru disebutkan. itu, Jibril Enggak. Nah, ini tunggu dulu. Ini balik dulu ke sini, udah kejawab itu. Jibril itu Dalam nggak masuk bulan daftar yang namanya, ke-6, bro. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth. Lukas ngelihat Allah menyuruh Gabriel. Dia kan menarasikan, namanya menulis. Jadi ngarang. Bukan ngarang. Dia lihat itu banyak nggak? kisah. Saya kembalikan ke Anda. Iya, dia berarti dia nggak ngelihat. Anda Berarti dia kembalikan nggak sendiri, lihat gini loh. Allah menyuruh Gabriel, tapi dia tulis gitu. Ngarang Baik. itu namanya, Bang. Baik, sama dengan Kalau dia Anda. nggak ngelihat tapi Ini narasi jelas. Ada manuskrip 30.000 biji ya. nggak ada di abad 1 ini. Lukas 1:26 ini nggak ada di abad 1, Bang. Baik. Sekarang kita berbicara, itu dalil yang saya sampaikan ke Anda. Saya tidak bisa merubah Alkitab itu. Saya ngomong ke Anda, enggak, ini betul berarti tertulis. enggak, Abang kan bangga Perkara banget Anda tadi. bertanya siapa si Bang, Lukas, Abang kan bangga bapaknya banget siapa, tadi. makanya, Bang, Abang kan banget tadi. Ini ada nih bangga perintah lah dengan Allah kitabku. nyuruh Gabriel. Dari Iya. mana? Dari Lukas. Emang Jibril, Lukas lihat siapa Allah yang nyuruh nyuruh? Gabriel? Baik. Jibril di mana surah dia disuruh siapa? Ini jawab dong, kok sibuk nyerang sih? Kan ini Udah dijawab tertulis. tadi, udah 2-3 Gabriel. kali gue nanya. Al-Quran Saya kasih kan itu dalil. firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyampainya Jibril langsung ke Nabi Muhammad, dicatat oleh sahabat-sahabatnya. Di mana Nah, siapa ini yang dalam nyuruh bulan Jibril yang ke ke-6 bumi? Allah menyuruh malaikat Jibril Iya, pergi saya ke paham. sebuah kota di Galilea bernama Nazareth. Kapan Lukas ngelihat Allah nyuruh Gabriel? Itu ditulis di dalam. Gak bisa Hah? dibantah. Apa? Gak bisa dibantah itu kitab itu. Nggak bisa Sama dibantah kitabmu. apa? Ini saya tanya, ini saya pertanyakan. Ya, namanya kitab suci. Di Mana kau bantah? mana Lukas ngelihat Allah nyuruh Gabriel? Sekarang itu tertulis. Anda nggak bisa bantah. Lah, Loh. di Orang kitab suci. mana Enak aja loh. Lukas? Di mana Lukas Kami saja Kristen. ngelihat Allah nyuruh Gabriel? Di mana sapi betina pernah melihat tentang Yesus, Isa. Sapi betina. Loh, Al-Baqarah apa itu? Itu Bingung, surah, bukan surat. Loh, sama. Aduh, Itu sama ini judul mentalnya. penulis. Enggak, kalian pikir kitab suci itu surat ya dijadiin kitab suci. Nah, jadi yang kamu pegang Beda, apa sekarang? bre. Al-Quran Surah sama surat itu beda. Jangan karena kalian si botak nulis surat abis itu jadi kitab suci kalian samain semua kitab Kita suci jadi diskusi. Jangan dibilang si botak bukan. Lah, abang bisa bilang Nanti kalau saya bilang si kribo sapi gimana? ini apa segala macam. Enggak, Saya ini punya coba dalil. jangan lari-lari. Kribo. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Ya, Galilea dalil bernama loh. Nazareth. Jangan bantah. Di mana Lukas ngelihat Allah nyuruh Gabriel? Kalau tertulis di Alkitab, ya, satu iota pun Yesus nggak berani merubah. Kamu kok mau sok-sokan siapa manusia? Satu iota. Iya. Emang lo pikir Yesus keliling Galilea nenteng Lukas? Bukan kata-kata dia. Gini loh, aku tunjukkan ke Anda. Enggak, Sejak Bang. kapan Abang Isa itu pikir menerima Yesus kitab keliling Injil? Nazareth? Di mana diterima? Bang, Mas Bibi aja, Bang, abang terima pikir buku. Yesus keliling Nazareth ini Jangan. megang Lukas? Lukas nulis aja belum waktu Yesus hidup? Bagaimana sih? Bang Jibril, makanya kalian juga mempreteli Alkitab kami. Kami tanya kalian, bahaya bisa digeruduk. Udah terjawab. Bu Dari mau nanya apa lagi coba? Al-Jin itu, kenapa kalian lebih percaya kepada Quran surat Al-Jin daripada Matius, Markus, Lukas? Aku udah jelasin. Oke, mau dijawab lagi Bu Darni. Itu. Nah, dalam Al-Quran, surah itu bukan surat. Surah itu sebelum Al-Quran, kata sur itu artinya dinding pemisah. Sur. Kata sur dalam bahasa Arab, S-U-R, sur itu artinya pemisah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan menciptakan kata baru untuk dalam diksi baru dalam Al-Quran, surah. Sur biasanya dinding yang dibangun dari bawah ke atas. Itu namanya sur, pemisah. Tapi kalau surah itu dinding yang diturunkan dari langit.
Quran surat jin. Makanya namanya surah. Quran surat jin. Masa diturunin? Tunggu sebentar. Ngarang lah bang ini, Tuh, ngarang kau bang Jibril. Oh kan, giliran Itulah kalau kalian mau ngebantah kata sur dan surah dan segala macam, coba kalian bisa bahasa Arab. Sur itu artinya apa? Diam langsung ya. Kan putus-putus ngomong lah Jibril. Bang Teruskan kau narasi. Jibril, aku bantah Kenapa tadi saya kenapa dimut terus? justru Quran itu baca di surah 2 ayat 97. 87. Apa disebutkan? Justru kitab itu langsung ke hati beliau. Tidak pernah Muhammad ketemu dengan Jibril, apalagi dengan Allah. Ya Allah, tunjukin, gue tunjukin lagi ya. Nih, Surah berapa ketemu malaikat dengan Jibril? Di mana? Surah berapa? Asyu'ara ayat 51. Asyura ayat 51. Coba dibaca bang, yang keras. Surah. Asyura itu surat ke-42. Aku bacakan ya. Ya. Kita diskusi bang, santai aja sambil ngabuburit, biasalah. Betul nggak? Ngabuburit sore bang. Ya, maksudnya iya biasa, masuk arah ke sana. Ya bang, saya kan gini, nanti teman-temanku di bawah nanti nggak terasa udah lewat waktu gitu loh, maksudnya wah, terasa. Ini kan dakwah juga dari teman-teman kami menjawab saja. Jadi kalau ada kurang atau nggak mampu itu kami kasih ke poin ke pendeta. Surah Asy-Syu'ara nomor 51 bang ya, aku bacakan. Ayat 51. Ya. Aku nggak bisa bahasa Arabnya ya. Silakan. Asal pakai bismillah bang. Hah? Pakai bismillah. Kan harus pakai ini bahasa Arab. Silakan. Di sini tulis, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaran wahyu dari belakang tabir, 2 atau dengan mengirim utusan malaikat, 3 lalu mewajibkan kepadanya. Bang Kuira, nggak sah bahasa Indonesia. Bang Jibril dulu bahasa Al-Quran. Gimana? Enggak, Nggak jadi sah. lama. Ini kalau bahasa translate. Jadi lama. Nggak sah. Ini enggak. Sekarang Ini Jibril langsung dulu baca bahasa Al-Quran. kita mau poinnya, Bu Dara. Iya, kena si Jibril ku buat Coba. ini. Ayo baca kau. Kenapa? Baca. Apa? Baca Asyura ayat 51. Asyura Bismillahirrahmanirrahim. 51 ayat 42. Wa ma kana libra. Jadi enggak, tapi fungsinya apa? Habiskan. Ya, katanya kan nggak sah Kan, kalau bahasa Indonesia. akhirnya jadi 15 menit gue baca doang. Ya enggak, ya kan gitu kata Hilang kalian. poinnya. Kata Bang Ini Juma atau aja gua udah apologet lupa, Islam, Boy. enggak Ini boleh aja- bahasa translate-nya. Enggak, ini itu aja nggak Bang sah. Kuaira udah lupa nih Ayo. poin yang dia baca barusan. Baca dulu. Biar kami tahu, biar Bang biar Kuaira. tahu kami. Paham nggak poinnya? Ya kan nantilah kau artikan. Aduh, Bu Dani. Nanti gue suruh baca lo Yunani bengong lo. Baik. Ini ya, saya ulang lagi ya. Santai aja dulu. Ini aku disuruh. Ini kitab mereka, bukan kitab kita. Jadi Nggak, coba mereka nanti dijelaskan, dibaca, ya. dipahami coba. Baik. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung dengan Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir. 2. Atau dengan mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan 3. kepadanya dengan izinnya yang dia kehendaki, sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Mantap. Abang paham nggak ayat ini artinya apa? Maksudnya apa? Jelaskanlah, nanti kami salah bang. Oke. Apa jelaskan? Ini aku ini memang Abang bahasa Indonesia agak susah. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia. Kecuali, jadi Allah ini Bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan makhluknya itu dengan 3 cara. 1, dengan perantara wahyu. Ini yang tadi Abang bilang. Langsung tiba-tiba firmannya itu di dalam hati. Kedua, di belakang tabir. Di belakang tabir itu seperti yang terjadi dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dia ngelihat api, apinya itu jadi tabir. Dia mendengar suara di balik pohon, pohonnya itu jadi tabir. Ini cara kedua. Cara ketiga, mengutus seorang utusan. Artinya malaikat Bang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan para nabi, itu berkomunikasi dengan makhluknya itu dengan 3 cara ini Bang. Paham gak Bang? Jelas-jelas mana bang? Ya itu udah jelas, emang kurang jelas Bang. Oke. Jadi tidak ada yang langsung bang. Lah,
Kan perantara wahyu kan langsung di dada, Bangku. Perantara wahyu itu kan langsung di dada. Definisi wahyu apa sih, Bang? Kalam lah. Kalam, firman. Buka dong. Definisi wahyu itu firman yang dikirimkan secara diam-diam dan cepat. Itu wahyu, Bang. Isyarat yang cepat, bisikan atau ilham. Itu wahyu, Bang, artinya. Nah, jadi yang tadi Abang bilang, kok nggak langsung? Lah, perantara wahyu itu langsung di dada itu nggak langsung, Bang. Baca surah An-Nisa 164, Bang. Oke, dibacain coba. Loh, Quranmu kok nggak percaya lagi? Nanti kok salah? Enggak ya. An-Nisa ayat Surah An-Nisa ayat 164 disebutkan Allah menyebut Musa sebagai orang yang diajak berbicara langsung. Iya, Bang. Aduh. Katanya berbicara langsung nggak boleh. Bang, ini makanya laisa kamisli syai'un. Allah itu nggak setara dengan makhluknya, Bang. Tapi ini An-Nisa salah. Jadi maksud An-Nisa berapa tadi? 164. Makanya langsung jangan tanggapin dulu. 164. Quran mulu. Bukan, aku paham maksudnya Allah di situ bukan ngobrol kayak saya ngobrol sama Abang dengan suara gini. Jadi Allah ada suaranya gitu. Berarti Ini sama dong sama makhluknya. Makanya saya langsung bisa bilang laisa kamislihi syai'un. Dengar dulu. Allah menyebut Musa sebagai orang yang diajak berbicara langsung. Nggak pernah tidak langsung. Di kitab kami pun ada langsung bahwasanya Musa itu langsung bicara dengan ini. 16 Surah An-Nisa. Iya. 4 ya, 164. Dan rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Maksud langsung di sini. Tunggu sebentar. Nah, nih makanya gue buka kamera aja ya. Gue buka kamera aja ya. Firman itu, bro. Nah, nih gue buka aja nih ya. Nih. Mulai pakai bahasa lain lagi. Enggak, ini pakai bahasa Indonesia. Ya, apa itu disebut? Langsung kan, bro? Iya, sebentar. Mulai. Dan rasul-rasul yang sungguh kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Langsung ini maksudnya apa? Langsung nih. Kena kan, Bang? Nah, tunggu sebentar. Nih, betul kan? Mari kita melihat kebohongan, Diteruskan langsung Musa dengan Allah berbicara. Ya, nih. Dengar dulu. Hah? Gimana? Makanya ada footnote-nya. Makanya kayak tadi Asy'ara ayat 51. Di sini ada footnote-nya. Di belakang tabir. Di belakang tabir itu maksudnya apa sih? Ada footnote-nya. Sama kayak surat ini juga. Nih, Musa dengan langsung ada footnote-nya. Dengan langsung. Jangan tafsir. Apa disebutkan? Bukan. Ini makanya Nabi dengan langsung. Tunggu sebentar. Maksudnya dengan langsung itu yang kalian bayangkan itu apa sih? Tertulis di situ. Jangan footnote ya. Iya, sekarang saya tanya. Maksud. Bener. Tunggu. Nabi melarang. Ini lo mau dijawab apa mau ini sih? Ntar begitu gue tanya Bible lo nggak tahu apa-apaan. Nggak nyambung. Iya, makanya saya tanya ini. Jadi kalian pikir dengan langsung nih apa? Kita yang bilang. Iya, yang kalian bayangkan dengan langsung nih apa? Bahasa apa? KBBI langsung apa jarak jauh? Iya, dengan langsung ini apa? Yang kalian bayangkan dengan langsung ini apa? Kalau saya ngeludahin kamu dan saya turunin kamu sekarang, itu langsung juga. Padahal kamu jauh. Bukan, Coba jawab. Langsung menurut kalian ini apa? Kalau udah kena dia ngamuk si Jibril. Enggak dijawab. Orang ngomong berkali-kali. Langsung menurut kalian ini apa? Iya, bertatap muka. Bertatap muka lah langsung. Nah, asumsi kalian kan? Itu coret itu. Orang ditulis. Tidak langsung gitu loh. Makanya bisa gue jelasin nggak? Siap. Assalamualaikum, Jericho naik nih, lawan gue Ra. Boleh saya jelasin ya? Jibril lah dulu, Jibrilnya yang paten. Gak usah banyak kali, bising. Lanjut Bang Jibril, lanjut. Boleh saya jelasin ya? Kan abangku, kami di mute. Laisa kamislihi syai'un.
dengan yang kalian bayangkan langsung itu, laisa kamislihi sayun. Yang kalian bayangkan Nabi Musa langsung ngobrol sama Allah. Berarti Allah punya suara, punya voice, punya getaran vibrasi omongan mulut kayak saya sekarang. Allah tidak setara dengan ciptaannya. Allah nggak setara dengan makhluk. Kalau di Taurat Jibril ya gitu, ngomong kan langsung di dalam Keluaran. Dengan tabir kan? Ikan datang dia. Apinya itu kan? Kayak berteman lagi malah, berteman, tetap muka. Tetap muka dia. Di mana coba kasih tahu? Di Keluaran. Ya dikasih tahu coba di mana itu? Coba kasih tahu di kitab lo di mana Tuhan lo langsung ketemu. Genesis 18. Kejadian 18. Hah? Saya baca dulu nih. Nih. Musa itu di kitab kami pun ada langsung berbicara langsung ya. Nih, Genesis 18 kalian nih. Ini kitab Yahudi ya. Ingat ya, ini kitab Yahudi. Di Genesis 18:2, looking up he saw 3 figures. Dia ngelihat ke atas dan melihat 3 figur. 3 figur ini menurut kalian salah satunya Tuhan kan? Sementara kalau saya ya, di Al-Quran saya ngelihat ada tafsirnya. Kalau Yahudi, mereka ada tafsirnya juga. Di tafsir Yahudi, dengar dulu, sebentar. Di tafsir Yahudi, 3 orang ini, yang satu memberitahu Sarah ngapain Abraham dengan Sarah? Kita Musa loh, bro. Sarah ini yang akan hamil. Yang satu lagi menghancurkan kota Sodom dan yang satu lagi menyembuhkan Abraham. 3-tiganya ini apa? Malaikat. Keluaran 33 ayat 11 Bang Kuira. Iya. Saya baca ya, Keluaran 33:11. Tuhan ini bukan Tuhan berarti ya. Tunggu. Jadi yang di Mamere ini bukan Tuhan ya. Muka seperti seorang. Iya, jadi yang ini bukan Tuhan ya. Akui dulu yang 3 orang ini ketemu Moses bukan Tuhan ya. Malaikat ya. Malaikat bisa juga di sini di ayat 33. Bukan bisa juga, 11, ini yang punya Keluaran, kitab bilang ini malaikat. Gimana sih? Pada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini menggambarkan kedekatan. Enggak, ini kita setuju dulu. Istimewa. Ini bukan Ya, Tuhan gitu ya ya. yang ketemu Musa ya, malaikat ya. Bilang dulu iya itu malaikat bukan Tuhan. Abraham itu iya Abraham. Udah diem. Silakan Bang Koir jawab. Lanjut. Saya kan kasih dalil, kamu nggak kasih dalil di Quranmu. Enggak, di mana di kitab kalian Tuhan langsung turun ketemu sama nabinya. Nih ya. Tapi Keluaran 33 ayat 11 ya. Keluaran 33 bentar Yehova dibuka. berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Keluaran 33 sebentar dong. 11. Nomor berapa? 11 Bang. 11. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, and Jehovah speak unto Moses face to face. Anda tahu nggak face to face? Pada Musa. And Jehovah speak to Moses face to face, as man and man speaking with his friend. Jadi gini loh abangku, jangan bantah Anissa yang saya sampaikan tadi, jangan tafsir. Enggak, apa dibilang tunggu dulu, 33 sahabat dilarang enggak, Keluaran 33 nomor 11. Ya. Jibril. Keluaran 33 ayat 11. Oh, Exodus. Iya. Exodus 33 nomor 11. Oke. Ini kalian kalau ada Bang Billy dimaki loh. Dia enggak apa-apa. Jangan bawa orang. Kita lagi diskusi. Bukan, ya enggak ada kitab. Dia yang punya kitab dia bilang enggak Dia kan, pernah. Loh, kami kan semua kan perjanjian lama awalnya.
Sama. Pecah kongsi setelah ada Yesus. Mereka kan nggak mengaku Yesus. Lanjut. 11. Dia betul, nggak saya salahkan dia. Bacalah, keras-keras bang ya. Dengan tunggu Anissa tadi bang, agak keras juga. Padukan itu bang. Bentar. Anissa 164, agak keras-keras gitu. Jadi kayaknya ini Anissa 4 ini, Anissa 164 apa? Lihat hukum apa mungkin? Kitab si Musa kali. Lama sekali. Iya, saya baca kitab Yahudi ini, nggak bisa salah-salah. Kamu itu lucu. Bukan, kalau perjanjian baru, kalau bahasa Yunani, kalau bahasa Yunani bukan kalau bukan bahasa. Hah? Bahasa Ibrani, Jibril. Iya, makanya. Coba kita baca. Dengarkan. Bahasa Indonesia lah. Kita Indonesia bukan orang Ibrani. Pun si Jibril nggak tahu Bang Kuira bahasa Ibrani. Ya, biasa saya bilang tadi. Kemungkinan besar dugaan saya jatuh ke jurang, gak ada pohon. Jangan lagi minum. Kan belum ngomong si Jibril. Sabar. Iya sabar. Bahasa Inggrisnya kau, Jibril. Iya. Sebentar ya. Mau bandingkan, padahal udah saya sampaikan tadi bahasa Inggrisnya face to face. Berarti Anissa sama Keluaran sama ya langsung ya? Wah luar biasa. Dengkulmu merocot. Kepala mama kau. Aduh, udahlah percayain aja. 11. Kelamaan. Iya lama kali. Kalau kita kayak gitu dia dibilang, ayo berdoa kita dulu, berdoa katanya. Ini yang gue baca. Ini kata rabi mereka sepanjang ini. Nah, ya. Gue nggak asal kayak lo aja ngomong asal nganggap aja sebentar. Kita kasih dalil bang. Kuera, lu jangan framing aja, diam Kuera, dengerin dulu. Siap. Iya. Nyanyi aku ini dulu, nyanyi. Oh, kan? And the Lord spake out to Moses face to face, in spite the fact that state face to face, the Targum is and written after God has conversed with him. Moses used to return. Mampus. Ini balik ke Genesis. Face to face. Iya, ini berarti malaikat juga. Like his friend, kok apa hubungan dengan malaikat? Tunggu, keluaran kan? 3 ayat 11 Jibril. Please read on Exodus 30 to 11.11. Ya, di 15-nya dia bilang. Tunggu bentar, di 15-nya. Coba baca nomor 15-nya. Kok ke 15? Anda minta dalil saya kasih 11. Iya, kan 11. Baca sampai 15 ya dong. Masa dipotong kayak gitu? Saya sampaikan nomor 11. Coba baca. Kan? Keluaran 33 11 sampai 15. Ya mau dipotong. Dia mau dipotong dong. Orang Kristen dipotong dong. bisa lagi dia Pak. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan? Baca terus dong. Bukannya itu. Sekarang tadi ngomongnya kan nih. Dengan nih. Face to face. Ini. Iya. Tadi nomor 11 ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara pada temannya. Ya nggak? Asik nih. Ini definisi gotabok nih. Kita mundur nih ke ayat 2-nya. Aku akan mengutus seorang malaikat. Jadi yang diceritain ini malaikat, Bambang.
Mau nipu lagi lo. Untung gue puasa. Apanya yang menipu lagi? Gimana? Baca nomor 2-nya dong. Iya, dibaca seluruhnya pun dibaca. Iya, baca nomor 2-nya. Jadi yang mewakili Tuhan di situ siapa? Malaikat. Malaikat Munaroh. Pantes lo takut gue bawa ke 15 sama kedua. Kok panik takut? kamu? Udah di hadapan kita Bible. Iya, Ngapain udah takut? coba baca nomor 2-nya. Kalian semua pun pegang Bible. Iya, baca nomor Kok 2-nya. Tuhan ngirim malaikat. Jadi Tuhan berhadapan dengan Musa melalui malaikat. Itu gue banting juga. Iya gini loh Bang. Kami kasih dalil ya. Kamu jangan bantah. Karena Musa itu orang bohong kok dalilnya. Penipu lagi si Kuira. Si Ya, Kuira. Penipu lagi Keluaran si Jibril. 33:11 itu dalil. Kamu jangan Betul cari itu. ayat lain. Nanti Kuira. kamu cari Iya, no, itu nanti nomor lama-lama 11. kamu cari nanti Enggak, emang Yesus kita makin baca goreng. 11 doang, Bang. Sesungguhnya madu sebab aku tidak berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ayat 2 ya. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depan dan akan menghalau orang Kanaan. Itu waktu menghalau Nggak orang Orang Kanaan. Amori. Terusin. Tunggu, ulang. Aku akan mengutus seorang malaikat. Ini Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun, ya kan? Berfirmanlah Aku akan Tuhan mengutus kepada seorang malaikat Musa. berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Malaikat Het, itu orang disuruh Feris. untuk menemanin. Terus dong. Iya, Terus dong, orang jangan Heri dipotong dan dong. Ini orang satu Yebus. perikop. Bacanya Yakni satu ke suatu perikop. negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tinggallah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menemaninya. Berarti masih satu cerita ya? Nah, Berarti masih satu cerita ini ya? Di ayat 13 ini Berarti langsung masih satu Elohim. cerita ya? Beda dengan di atas, beda. Penipu kau. Loh, orang dia disuruh buka tenda kok. Abis Bang ketemu Jibril, malaikat. ini loh, Bang Jibril. Itu diminta malaikat untuk menemani. Namun Allah itu mulai ayat 9 ya, dengar dulu. Nah, Dia 11 dipotong. sudah mulai, dia 11 lah ya. Dipotong. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awal berhenti di pintu kemah, maka mereka pun ya bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Apa yang terjadi? Dan di 11 ya, dan Tuhan berbicara dengan Musa. Bukan berhadapan Muka. kepala, muka. Enggak, di mana Tuhan yang turun, Bang? Seperti seorang berbicara. Yang Iya, turun Jehovah. kayaknya yang Jehovah turun kayaknya itu cuma bisa. malaikat deh. Di mana Tuhan Tuhan yang ibu turun? kau Jibril? Di ayat kok nih si Darni. Di bahasa Inggris Ayat lah 2 tertulis, dibilang itu ya. malaikat. Kok Dengar, ini perikop iya. dipotong-potong sih? Iya, Kalian ayat penipu 2 ya, ini. potong-potong perikop ya? Dengar kau Jibril. Ini Kok ayat dipotong-potong ayat 2, perikop? Hei, ayat kok 2 dipotong-potong perikop? Ini memimpin mereka. Tapi di ayat 11 sampai ke 12 dipotong. dan sampai 13 Dipotong perikopnya. langsung berhadapan Musa itu Dibelah dengan dua Elohim. perikopnya. Aduh, Jibril. Kok dipotong perikopnya? Kiu. Ini satu perikop mau dibelah dua sama dia. Ini kalau puasa buka tengah hari nih. Iya kan sudah dibilang di sini tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan. Di sini lalu di sini Berarti jalannya sama siapa Bu Darni? bersama dengan malaikat Tuhan.
Kapan nih Lalu di malaikat ayat ganti jadi 9, Tuhan? Ayat mulai udah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah Dalam itu, kemah, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berhenti di berbicaralah pintu kemah Tuhan dan dengan Musa berbicara di sana. Tuhan dengan Musa di sana. Nah, itu setelah di di mana dalam tuh? kemah, Di mana malaikatnya ngomonglah jadi Tuhan kepada berubah Musa, Tuhan? langsung bertatapan muka dengan muka. Di Katanya. mana malaikatnya berubah jadi Tuhan, Bu Darni? Baca kalian ya teman-teman satu. Udah jelas kok. Di mana malaikatnya ambil berubah Alkitab. jadi Tuhan? Jangan mau kalian ditipu si Jibril. Udah jelas kok dalilnya. Gini loh, Ha-ha. Bang Jibril di Kristen maupun Islam, kalian jangan bantah bahwasanya Enggak, ini di mana Allah itu malaikatnya pernah berubah jadi ketemu. Tuhan? Di kami di Keluaran 33 ayat 11. Hei. Orang yang sama ya, di Anda Hei. Amsal ayat 164. Di mana ini malaikatnya berubah jadi Tuhan? Kalau di kami berhadap muka seperti berbicara. Kalau Di Anda mana ini langsung. malaikatnya jadi Tuhan? Nah, Musa masuk ke dalam kemah itu loh Jibril. Di perjalanan dia dilindungi oleh malaikat. Ditambah ayatnya. Mereka. Di dalam kemah, Bang Darni, suruh aja. Bang Darni, suruh dibantah dulu itu. Dan Anisa berhenti di 164 pintu itu loh. kemah. Nah, Dan berbicara lo Tuhan dibawa dengan gue Musa ke di sana. Genesis 18, sekarang ke Exodus 33 nggak ketemu nih. Nabi ketemu Tuhan. Lo mau ke Anissa sekarang? Loh kan itu dalilnya di kalian itu bahwasanya ketemu ya. Di mana Tuhan ketemu orang di kitab lo bilang Dengar, ada. 164. Di Genesis ada. di Genesis 18 rupanya 3 malaikat. Sekarang Dengar di Keluaran dia, 33 bro. rupanya malaikat juga Di ketemu kitabmu Musa. apa bohong itu bro? Kalam lo itu. Loh, ini enggak, Anissa ini 164. di mana malaikat di Keluaran Dengar. 33 berubah jadi Tuhan tuh di mana? Macet. Cek lo, kalian lucu. Di sampai 8 mereka masih di perjalanan nih, ya kan? Sampai 9. Lalu setelah masuk ke kemah, disitulah Elohim datang bertemu muka dengan Di mana? siapa? Di mana itu Dengan- tulisannya? Apabila Musa Bu Bu Darni baca, saya ikut baca loh. Kok tiba-tiba ada Tuhan turun di mana? dan Udah tantrum berhentilah dia. di pintu kemah dan berbicara Apabila Musa masuk ke dalam Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan. Nah, di mana ini malaikat berubah jadi Tuhannya? terus setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah. Iya. Masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan Iya, berbicara betul. kepada Musa Nah, dengan di kepada berhadapan Musa. muka. Kapan? Seperti Berarti malaikatnya seorang berubah jadi Tuhan. Berbicara kepada temannya. Buset. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Aduh, kau inilah. Iya, di mana Di mana malaikatnya nih, berubah Bang jadi Ira? Tuhan, Bu Darni? Dengar, dia 12 Bang ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, orang berteman nih. Memang engkau berfirman La haula wala kepada suruhlah quwata bangsa illa ini berangkat. billah. Ini mau berangkat ini bro. Sekarang bantah dulu surah 4 ayat 164. Ini di mana malaikatnya berubah Tuhan? Iya, ntar kita ke sono. Dari tadi udah Al-Quran 3 ayat gue bukain. Ini Enggak, 164. di mana malaikatnya berubah jadi Tuhan di sini? Enggak ada perubahan. Ya lah terus di ayat 2 dibilang dia berjalan sama malaikat kok. Iya, minta pertemanan ya. Tapi ketika dia di kemahnya, datang Tuhan langsung ngomong. Di mana Tuhannya datang? Iya, ayat 11. Oh, dia masih cakap-cakap lagi, di ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, ya ngobrol. Apalagi mau bantah apa? Di mana Tuhannya turun, Bang? Di perkemahan itu. Di mana? Kemahannya itu loh. Di Turun mana? Masa di mana? 10, 11. Iya Masa dibuat hero? mana dibilang kok ditambah-tambah sih ayatnya? Bantah surah 4 164. Enggak Itu seenak bantah. jidat aja nambah Ayo kita ayat. bantah menurut kita Hoi. masing-masing. Kami kasih. Ini jadi kita Bantah tambah dulu. aja nih malaikatnya nih. Ayo, nih ada siapa nih? Adrian mau ini kolom pencapir nanti, kolom pencapir. Di mana Yesus A B C. Ini nih bukan diskusi nih. Dia Enggak, mau kolom ini pencapir. dari ayat 2. Kelompok capir. Guys, ini ada 958 Kalau orang yang Adrian itu kan ada Tuhan. kolom pencapir ini. Katanya ini juga, ada 9 Tuhan, ada B, tidak 900 Tuhan, Iya. katanya. ada 958. Dua-duanya. Cek, Aduh. tidak semuanya. Kapir bikin emosi ya.
Ini ada 958 orang yang mendengarkan. Kalian lihat ya, di Keluaran 33 kalau kalian buka Udah 1 kitabnya. kilo ini Pak, 1 kilo. Di Keluaran 33 di ayat 2-nya di situ Ayat disebut 11 Musa. Pak, dikasih dalil. Iya. Tuh. Ngapain kamu kata Face to semua face. Udah lo ngomong dulu deh, cari ngomong dulu deh. premis. Jelas ya. Lari dia, lari siapa itu? Udah tahu Udah, saya, dia ngomong- korban capir itu. Ngomong dulu deh, ngomong dulu. Di Keluaran 33 ayat 1 sampai 8, di sana itu malaikat Tuhan menyertai perjalanannya Musa, ya kan, dengan mereka. Lalu di ayat 11 waktu membikin kemah, di ayat 10 ini, sesudah itu Musa mengambil kemah lalu membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar perkemahan, di kemah itu bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepada aku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi sudah jelas, berbicara face to face Elohim dengan Musa di dalam Keluaran 33 ayat 10 sampai 13. Demikian. Siapa nama Tuhan Musa, boleh, Bun? Boleh aku respon? Lanjut Akhi. Aku mau Boleh tanya aku aja, respon? Musa siapa gitu. Nggak, nih lihat nih kelakuannya Darni nih. Keluaran 33, di sini dibilang malaikat, ya. Ini nomor 33, nomor 1, nomor 2-nya aku akan mengutus seorang malaikat. Nah, tiba-tiba di sini dia mau potong, ganti perikop. Jadi di sini malaikat, di sini tiba-tiba Tuhan. Ini satu perikop, Bu Darni. Satu perikop mau dipecah-pecah. Dikira Bang Jibril nggak hafal isi Bibelnya, Bang. Makanya. Udah kan? Iya, ini disertai. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ayat Keluaran 33 ayat 1 sampai ke 6. Lalu setelah itu Musa membuat kemah. Setelah membuka kemah, adalah tiang awan di situ berdiri di pintu. Kalian dan Musa bercakap-cakap. Ini ingkar loh sama Rasul kalian. Kau yang mempreterin Alkitab kami. Coba Bu Darni baca Galatia 3:19. Kenapa lagi lari ke Galatia Coba kita? ini coba baca. Galatia 3 nomor 19. Baca yang keras. Baca yang keras Bu Darni. Udah dilin ya, Tuhan bercakap-cakap dengan Musa ya. Lihat siapa yang bantah nih. Baca yang keras. Baca yang keras Bu Darni. Belum dapat. Baca yang keras. Sabar. Mana Galatia ini? Galatia 3 nomor 19. Ini kata-kata siapa nih? 19. Ini kata Paulus. Mantap. Apa dia bilang di sini? Hukum Taurat atau janji judulnya ya. Ayat 18. Jika 19. apa? 18 dulu. Kalau bisa baca deh. mulai dari 15 dulu. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya ini Galatia 3:19 kan? Iya, masih ayat 15.
Dan kepada Allah. keturunanmu, ini ayat 16, yaitu Kristus. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Elohim, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Elohim Allah berasal dari dari Elohim, hukum Taurat, itu tidak berasal ia dari tidak janji. berasal dari janji, Tetapi justru oleh janji Elohim telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Mampus. Terus? Jadi Taurat dikasihnya lewat mana? Iya. Disampaikannya oleh Tuhan kepada Musa. Lah, baca lagi dong. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji-janji itu, dan dia disampaikan dengan perantara malaikat ke dalam tangan seorang pengantara atau nabi. Si Paulus saja bilang Taurat itu diturunin pakai malaikat, bukan Tuhan yang turun. Capek banget gue. Apanya kau ini? Apa? Gak ada hubungannya ini dengan pembicaraan Musa dengan Elohim. Apa kau ini? Kan? Berarti si Paulus dibohong. Enggak bohong. Lah. Ini hukum Taurat dengan janji, diturunkan melalui dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Elohim adalah satu. Kalau demikian bertetapkanlah hukum Taurat dengan janji-janji. Si Paulus pun beberapa tahun setelah Yesus terangkat ke sorga. Kasus Musa kan 4.000 tahun yang lalu. Kenapa bawa si Paulus? Paulus aja bilang Taurat itu diturunkan terhadap nabi-nabinya itu melalui perantara malaikat. Dalilnya jelas kok di Keluaran 3:11, ngapain kau bantah? Sama di surah An-Nisa 1:4. Enggak, ini kalian belum ngebuktiin di mana itu tiba-tiba. Oh, jadi mau main pisah perikop aja tadi. Keluaran 3:3 dipotong nih, dirubah jadi 3:39 nih, satu perikop lagi gitu ya. Assalamualaikum Bang Adianta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galatia 3:19 menjelaskan bahwa hukum Taurat ditambahkan setelah janji Elohim kepada Abraham, bertujuan untuk menunjukkan pelanggaran atau dosa manusia dan berlaku sementara waktu saja. Hukum ini berfungsi sebagai penuntun hingga datangnya keturunan yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus, yang membawa pembenaran melalui iman, bukan melalui perbuatan hukum. Itunya maksud Galatia 3:19. Poin-poin penting arti Galatia 3:19. Tujuan hukum Taurat ditambahkan untuk memperjelas dosa dan pelanggaran manusia, bukan untuk memberi keselamatan. Bu Dani ini kan lagi baca AI Google ya? Tunggu dulu. Waktu berlaku bersifat sementara. Berlaku sampai keturunan itu datang, atau Yesus Kristus. Cara pemberian berbeda. Dia Google Galatia 3:19, habis itu apa yang di AI dia baca, habis itu dia mau kita semua dengar. Kalau mau kayak gitu baca aja sendiri. Itu siapa yang nurunin tuh? Siapa kalau bukan kalian? Enggak, itu kan kita kan sedang mendengarkan AI. Biar dia dibaca di bawah dulu, kalau udah selesai biar dia naik lagi. Enggak apa-apa, saya yang turunin. Oh gitu. Nah, kalau udah selesai bacanya, Bu Dani naik lagi ya. Kalau udah selesai ya. Oke, lanjut Bang Jib. Deh, Bang Ardian saya deh, ngadepin deh. Silakan. Siapa mau bertanya? Dipilih. Tadi saya tanya nggak mau. Mau bertanya dong. Halo. Tadi gue tanya nggak berjawab. Mau tanya boleh? Silakan Bang, silakan. Nih Bang, kabar ini Muslim non Muslim Bang? Non Muslim. Oh non Muslim. Abang mau nanya sesama non Muslim apa mau nanya saya?
Mau nanya Muslim. Oke. Silakan abang, aku mute ya. Silakan. Apakah laki-laki yang berusia di atas 50 tahun menikahi anak 6 tahun itu bukan tindakan pedofilia? Sorry bre, gue lagi puasa. Mampus. Silakan. Mungkin itu pun kurang tepat ya, karena kita bukan membahas itu. Bukan. Silakan, Bang. Kalau mau nanya kayak gitu, saya juga bisa bilang bapaknya Yesus, Yusuf itu umurnya 90, Maria umurnya 12. Betul. Itu 2 kali lipat dari Nabi gua Aisyah. Jadi makanya gue lagi puasa, jangan pancing lah. Ya, jangan nggak usah. pancing. Ayo, tutup buku. Yang lain dipilih. Apa mau tanya? Silakan Bang. Mantap. Itu harus gitu tegas Bang Jibril. Silakan, saya bertanya. Jangan paku, marah. Saya mau tanya. Mardin, silakan. Mau ditanya yang sulit apa yang mudah? Paling sulit kalau bisa, paling sulit. Biar nanti saya nggak bisa baca, jawab. Aku kasih pendeta, lanjut. Oke, paling sulit ya. Bang. Paling sulit ya? Ya. Yakin? Oke, baik. Bang Kuera dibuka aja mute-nya. Iya, gini ada noise di sini Bang, ada noise. Nggak apa-apa, dibuka aja mute-nya. Dibuka aja nggak apa-apa. Udah? Nggak usah lanjut. Loh, nggak Nanti apa-apa. kalau aku ngomong aja, Anda jangan timpa, gitu maksud saya. Iya, Aku iya, mute iya. dulu, Anda bernarasi. Ya, pada abad keempat, penulis Kodeks Vatikanus menuliskan begini di catatan pinggir di halaman 1512. Bang, Dia tulis, sorry Bang, izin Bang. Loh, katanya Saya bahas sulit. dulu Anda, gini. Saya Aku katanya biasa sulit. hanya menjawab Alkitab. Jangan ini bawa Alkitab saya ini. dengan bahasa Ibrani negara orang. Loh, ini Alkitab. Iya, Alkitab ini. Ini Alkitab. Alkitab Tidak tapi ada pada abad kata-kata keempat. Vatikanus di Alkitab. Anda bisa baca tidak? Alkitab pada abad keempat. Tidak ada yang sepegang ini loh. Oh, berarti nggak boleh tanya Kita sejarah. punya konsep diskusi, ada rule-nya. Ya, Aku nggak berarti mungkin nggak tanya, boleh. Anda itu sirah bahwa yang asli. Nggak mungkin saya tanya itu. Tuh, nggak apa-apa, tanya aja ntar. Enggak, karena nggak ada gunanya. Artinya gini, Anda Ya, kalau nggak ada gunanya, ngapain nanya? Al-Quran, aku Alkitab, ya, Bible ya. Kalau Anda nyerang Paulus, jangan menggunakan dalil dia, cukup 4 gospel. Sebentar, sebentar. Yohanes bilang Lukas, itu aja kita mainkan. Ayo. Sebentar. Berarti saya nggak boleh nanya sejarah pada abad keempat, kesimpulannya, betul? Anda salah sasaran. Aku bukan teolog. Iya. Ya, berarti kesimpulannya saya nggak bisa nanya sejarah pada abad keempat, betul? Siap. Saya tanya Nah, dia. gitu dong. Katanya mau yang paling sulit. Itu Baik. lain ceritanya. Yang paling sulit di Alkitab itu yang kamu tanya. Ya, itu Di Alkitab Madiati itu. kah? Itu Di Alkitab. Lukas kah? Oke, sebentar begini. Menurut Anda abad keempat sudah ada Alkitab belum? Jangan tanya tentang sejarah. Nah, berarti kan kesimpulannya Anda nggak ngerti. Makasih, saya hargai pendapat Anda karena Anda tidak tahu maksud diskusi, nggak tahu maksudnya. Anda harus tanya kenapa Yesus juru selamat itu ada di Enggak, saya nggak Google-nya. tanya itu, saya nggak Kami mau tak tanya ada itu. gitu loh. Itu harus kau tanya. Tanya pula bahasa Oke lah, orang. baik. Nyambung. Lanjut. Baik, pertanyaan saya, apakah hanya Yesus yang satu-satunya dari sorga? Jawab. Terima kasih, pertanyaan Anda cukup bagus. Tak ada satu dalil pun disebutkan Yesus dari surga. Namun dia ada firman menjadi manusia, lahir seperti manusia. Baca Lukas 1 ayat 31. Itu laki-laki bukan perempuan ya. Dia lahir seperti manusia sama dengan Anda, lapar, sedih juga. Lanjut. Berarti Yesus bukan berasal dari sorga, sepakat? Saya udah jelaskan prosesnya itu datang kayak mana sih? Kan Gabriel yang datang, tahu nggak? Di Lukas 1:26, Gabriel itu adalah malaikat resmi, punya surat tugas itu dari Allah tuh. Bukan gadungan datang ke sini. Lanjut. Loh lah ya. Maksudnya berarti Yesus tidak apa namanya? Tidak dari sorga, betul? Tidak gedebuk dari sorga. Dia ikut proses kelahiran manusia. Kalau gedebuk itu namanya, ya malu aku bilangnya batu, dibilang malu. Bukan itu. Lanjut. Pertanyaan saya, dia dari sorga enggak? Dia turun dari sorga enggak? Itu dah.
Nah sekarang Anda kan mungkin dapat apa? Dapat narasi itu di kisah mana? Biar ku baca dulu. Lo enggak, saya tanya menurut pengetahuan Anda dulu. Menurut pengetahuan Anda ya, apakah Yesus itu turun dari sorga atau tidak? Bukan pengetahuan. Di Alkitab tertulis Yesus itu adalah manusia yang lahir ya sesuai dengan, saya kasih dalil Lukas 1 ayat 231. Apa disebut malaikat di Lukas 2 ayat 11? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Malaikat aja ngomong kok. Ya, Bukan jadi biara. kesimpulan akhirnya, Yesus itu apakah dia turun dari sorga atau tidak? Tidak ada turun dari sorga. Dia bukan Berarti kayak kita- apa? Debu. Oke, berarti kesimpulannya Yesus itu tidak turun dari sorga, betul? Ya silakan, mungkin narasi Paulus ngomong demikian, tapi ikut proses. Tolong Tunggu ya. dulu, betul? Anda Enggak, ini ikutin- narasi Anda, bukan narasi Bukan, Paulus. ya. Sekarang kamu Narasi- kan kasih narasi, tunjukkan saya dalilnya, narasimu di mana? Yohanes 3:13 saya bukakan di sini. Baik, mari kita buka. Nah, nih baca. Nanti aku baca sini. Ini loh, baca dulu ini loh. Baik, kubacakan ya. Yohanes 3:13 ya. Baca. Ini tertulis tentang percakapan di Nikodemus ya. Apa disebutkan? Anda ambil dalil Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah masuk ke sorga, naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Siapa itu? Itu adalah dia sendiri, artinya dia kan menceritakan. Dulu. Tadi kan saya kasih tahu. Pengetahuan Anda tentang Bible gini loh, bro, maksudku gini loh. Anda sudah pernah nggak sih baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu, pernah nggak? Anda kan mau framing kalimat. Dia aja sebelum lahir yang saya sampaikan tadi di Lukas 1:21, 31. Ini Bukan kan itu setelah dia pertanyaan kan saya. berkhotbah ini. Ya, pertanyaan saya bukan itu. Tapi saya nggak tanya itu. Bukan itu pertanyaan saya. Apa? Ya itu tadi pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah apakah Yesus telah turun dari sorga atau tidak? Anda menjawab tidak. Dalam Ini Yohanes 3 pernyataan dia, Loh, bro. kok dipotong. Paham tidak? Ini bukan proses. Yang Loh, saya bilang nggak tadi tanya proses. Saya nggak Jadi ngurus bukan mau kedebuk proses dari mau sorga turun ke apa. bawah. Kesimpulannya, Baik, lanjut. loh kok ngomong sendiri. Katanya disuruh nanya. Hukum itu, lanjut. Nah gitu dong. Anda mengatakan Yesus tidak turun dari sorga. Bible Anda mengatakan Yesus turun dari sorga. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Perkataan Anda atau Alkitab atau kitab Bible Anda? Yang mana yang benar? sudah Dijawab dulu. jelaskan Tadi, Dijawab Yohanes dulu 3, yang mana yang benar. 13, itu benar adanya, Bang. Tapi itu bukan proses. Yesus yang ngomong. Yesus sendiri. Baik. Ini ucapan Yesus nih. Apakah Yang saya tanya sampaikan proses? Tadi kisah, paham? Apakah Beda saya tadi kisah. tanya proses? Ya proses kan kayak manusia lahir. Masa? Enggak, nggak tahu apakah saya ulang bahasa Indonesia, saya ulang pakai bahasa Indonesia. Apakah saya tadi bertanya bagaimana prosesnya? Apakah saya tanya begitu? Kan Anda bertanya, ku bantah. Saya ulang berdebuk. pertanyaan saya dalam bahasa Oke. Indonesia. Saya ulang ya, saya ulang ini, dengarkan ya. Apakah saya tadi Mulai- bertanya mulai kol bagaimana pencapir proses? ini. Udah masuk kelompok Ya. pencapir nih. A, B, C, Sabar, D. sabar. Sabar. Apakah saya tadi bertanya bagaimana prosesnya? Apakah saya bertanya begitu tadi? Saya menjawab bukan demikian karena Anda bilang turun dari sorga. Saya nggak tanya itu. Saya tidak Turun bertanya dari itu. surga Saya tadi ulang apa? pertanyaan saya. Saya ulang ya. Apakah saya tadi bertanya bagaimana prosesnya? Apakah saya tanya itu tadi? Oh, tidak. Pinter. Lanjut. Tidak. Baik. Kalau begitu jangan bawa-bawa proses karena saya nggak tanya proses. Oke? Kunci di situ. Sekarang saya tanya kepada Anda. Nih, dengarkan. Apakah Yesus telah turun dari sorga? Itu pertanyaan saya. Yang keberapa? Kedua atau pertama? Saya nggak tanya kedua, pertama. Pertanyaan Nggak ada saya jawaban. hanya Mana apakah turun? Yesus telah turun dari sorga? Saya nggak tanya kedua, ketiga, keempat, nggak. Saya hanya bertanya apakah Yesus telah turun dari sorga yang ada di kitab Anda aja. Kamu berkutat di 3:13 ini? Jawab aja. Kenapa Bukan, sulit? kamu berkutat di sini. Jawab aja. Enggak, kamu jawab dulu biar ku lanjutin. Karena ini percakapan dengan Nikodemus loh.
Paham Ya, tidak? mau percakapan dengan Ayat Nikodemus, mau ini percakapan dengan siapa? bukan tentang dia Tetapi lahir dari pertanyaan kecil. saya adalah, loh kok ngomong sendiri? Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus telah turun dari sorga menurut Yesus? Tidak. Tidak, berarti Yohanes 3:13 salah, oke? Terserah Anda. Kalau memang Menurut Anda tahu gimana? Sarannya ke 13. Silakan. Kalau Muslim menganggap itu salah, silakan. Enggak, Karena menurut itu nggak Anda ikut salah jalur. berarti kan? Bukan menurut saya, Silakan. menurut Anda salah kan? Di Kristen tidak, di kalian salah. Lanjut. Enggak, menurut Kristen enggak salah. Tidak. Berarti kesimpulannya Yohanes 3:13 betul Yesus turun dari sorga, Di betul? Kristen sesuai, tapi di Anda Ya, saya ulang ya. Anda tadi menarasikan Yesus tidak turun dari sorga, itu narasi Anda. Kitab Anda menarasikan Yesus telah turun dari sorga. Pertanyaan saya, yang manakah yang betul? Kitab Anda atau narasi Anda? Sebelum saya jawab, kamu tahu makna turun? Mulai hampir menceritakan. Tolong saya kasih Ini paham gimana pendapatmu, ini, biar saya nggak bias jawab Anda. Saya ulang pakai bahasa Indonesia ya. Saya ulang ya. Saya Hubungkan dengan ulang politik ya. juga. Sabar. Saya ulang ya. Saya ulang pertanyaan saya pakai bahasa Indonesia ya. Enggak, Saya tadi- menggunakan bahasa. Tadi face to face harus face to face. Sekarang turun nggak turun? Gimana? Iya, gimana Bang Jibril? Itu kan dalil. Artinya gini loh Bang. Betul yang Anda saya bilang face to face. Saya ulang Di sini dia ngambil pertanyaan 4 saya ya. poin, Saya ulang ya. Itu bukan Ya, proses. saya ulang. Ya, saya ulang ya. Saya Kalau ulang. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Baik. Sebentar Bang. Saya ulang pakai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan saya. Tadi Anda menarasikan Yesus tidak turun dari sorga. Kitab Anda menarasikan Yesus telah turun dari sorga. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Apakah kitab Anda yang benar atau narasi Anda yang benar? Kalau kitab Anda yang benar, berarti narasi Anda yang salah. Kalau narasi Anda yang benar, berarti kitab Anda yang salah. Jadi pertanyaan saya, yang mana yang benar? Jawab. Halo? Ya, gini. Kalau gini loh. Kalau Dijawab mau- dulu aja. Ya, Dijawab saya dulu tahu aja. Anda berkutat di ayat 13. tapi Iya, tidak dijawab. pernah Saya melihat tahu Lukas Anda juga 1 kena ayat di 31. situ, paham saya. Makanya Anda pusing kan kalau mau dibahas ke situ. Saya tahu itu. Itu kan khotbah. Ya, dia menyampaikan aku ini loh turun gitu, tapi dia kan udah ngomong sendiri. Tapi bener nggak itu Kalau dia di turun? Lukas 1:31 bukan dia yang Tapi ngomong. bener nggak itu? Bener. Tapi bener nggak dia turun itu? Satu iota tak boleh dikurangin, Bro. Iya, tapi bener nggak dia turun itu, Bang? Nah, bukan di sini tulisannya dia ngomong. Enggak, maksudnya ya dia ngomong itu betul nggak dia turun itu? Baik. Ngomong itu sesuai Kalau- dengan kenyataan nggak? Dengar dulu. Kalau dia ngomong di ayat lain, Bertanya, biarkan orang menjawab, Bang. Dengar cincin, tunggu dulu. Saya tahu arah dia, saya tahu. Seandainya Yesus ngomong, akulah gembala yang baik. Gimana gembala turun? Enggak, saya nggak dari tanya surga? gembala yang baik itu. Saya nggak tanya itu. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Saya nggak ngerti itu pertanyaan siapa. Bang Jibril mungkin tanya itu tadi ya. Kemauan Anda, Bang. Susah kalau diskusi begitu. Bukan. Ini cincin ini Gini, apa ngapain saya sih kau paham. ini? Emang Anda bertanya ingin jawaban sesuai dengan kemauan Anda. Karena pertanyaan saya begitu. Yang namanya diskusi itu menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Botol. Iya, tapi kan Anda terlalu ego mengarah kepada pendapatmu yang satu ayat. Itu 13 bukan doang. pendapat saya, ini tertulis di kitab Anda. Saya Iya. tidak pernah berpendapat menurut Pahami, saya. ayat 13 itu waktu lahir kah atau dia udah besar, Bang? Saya nggak tanya waktu lahir, saya nggak tanya sudah besar, saya nggak tanya Kamu itu. kan mau cari menang, bukan gitu. Saya nggak perlu cari menang karena sudah menang, nggak perlu Oke, saya. saya jawab. Di ayat 13 adalah hanya ucapan beliau. Itu nggak ada makna, cuma ngasih tahu doang. Lanjut, apa Ya, lagi? pemberitahuan dari beliau, pemberitahuan Hanya bukan dari Yesus. pemberitahuan, informasi. Itu kan Yesus ngasih tahu, betul nggak? Informasi. Informasi kan memberi informasi, betul nggak? Ya, biasa saja. Oke, informasi dari Yesus itu, apakah menurut Yesus itu sesuai dengan kenyataan atau Yesus berbohong? Maksudnya di sini dia 13 supaya memperkuat apa yang terjadi di 14. Saya ulang pertanyaan Dan saya pakai sama, bahasa Indonesia ya. di Saya ulang ya, apapun saya ulang ya. diskusi. Ya, jadi saya ulang gini, nih. kamu bukan Saya tipe ulang nih. diskusi, kamu cocok sebagai Iya, sabar. kamu cocok Saya ulang ya. sebagai ini. Iya. Saya ulang pewawancara. pertanyaan saya. Baik, saya ulang pertanyaan saya. Yesus Anda katakan ini memberi informasi di dalam Yohanes 3 nomor 13. Oke, saya terima. Yesus memberikan informasi. Pertanyaan saya simpel. Kalau Yesus memberikan informasi, apakah informasi yang diberikan oleh Yesus ini
adalah sesuai kenyataan atau Yesus berbohong tidak sesuai dengan kenyataan? Yang mana yang benar? Kuat dia ketika udah besar dia. Namun yang disampaikan di awal, proses dia lahir bukan langsung debu. Lanjut. Ya, pertanyaan saya ulang ya. Apakah informasi dari Yesus ini benar atau Yesus berbohong? Yang mana? Benar semua, Yesus tidak berbohong. Berarti kesimpulannya Yesus telah turun dari sorga. Informasi dari Yesus begitu. Berarti Yesus betul-betul turun dari sorga, betul? Pernyataan dia. Iya, betul berarti ya, pernyataan dia ya. Iya, baik. Berarti pernyataan dia betul ya. Ya, oke, baik. Oke, kalau pernyataan dia betul-betul memang turun dari sorga, pertanyaan saya, Anda tadi menarasikan